Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang header of row yang terdapat di Microsoft Excel dengan saya Syahjalan Putri dan juga rekan saya Rilana Yuniarti. Selanjutnya kami akan jelaskan di PPT Header of Row. Microsoft Office Excel 2007 adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Versi terakhir adalah versi Microsoft Office 2007 yang diintegrasikan dalam paket Microsoft Office 2007. Yang pertama, round heading atau garis kepala adalah untuk menunjukkan lokasi bergaris pada lembar kerja yang aktif. Yang kedua adalah column heading atau kepala kolom adalah petunjuk lokal kolom pada gambar kerja aktif, sama halnya dengan round heading kolom. Yang ketiga adalah cell pointer atau petunjuk sel adalah penggunaan sel yang aktif dan sel yang berpotong antara kolom dengan baris. Yang keempat adalah formula bar adalah untuk menggantikan rumus-rumus yang digunakan nanti dalam Microsoft Excel. Lalu selanjutnya menggerakkan petunjuk sel atau sel pointer. Sel pointer berfungsi untuk menunjukkan sel aktif. Yang dimaksud dengan sel aktif adalah sel yang dikenalkan atau operasi tertentu untuk menghasilkan gambar pointer table yang terdapat digunakan heading 2 dengan heading 4 sel yang diinginkan. Serta Microsoft Excel juga menyediakan fasilitas merge cells dan memiliki fungsi yang sama seperti pada Microsoft Word. Berikut contoh latihan soal serta converse atau delimits. Ini adalah tabel yang dipilih jika dua buah kata tersebut dipisahkan oleh koma atau prefix wins untuk menginsert data terpisah dengan ukuran tertentu yang sudah dicontohkan pada tabel berikut adalah contoh tabel setelah selesai yang didapatkan pengantar dan komputer berada pada sel yang berbeda. Header dan folder seperti pada Microsoft Word juga dapat ditambahkan header dan folder. Caranya pilih tab insert header folder seperti pada tabel yang telah disediakan. Dengan menggunakan rumus formula, rumus merupakan bagian terpenting dari program Microsoft Excel karena setiap tabel dan dokumen yang diketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi, yaitu terdiri dari lambang tambah, kurang, kali, bagi, dan persen. Fungsinya tambah untuk penjumlahan, kurang pengurangan, bagi pembagian, kali perkalian, pangkat untuk perpangkatan, dan persen untuk persentase. Proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan dari operator, dimulai dari perangkat, pangkat, kali, bagi, tambah ataupun kurang. Latihan selanjutnya menggunakan fungsi. Fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel yang akan membantu proses perhitungan dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Pada umumnya, fungsi harus dilengkapi dengan argumen. Untuk fungsi average, yaitu fungsi dengan nilai rata-rata sekumpulan data dengan cara penulisannya average dalam kurung number 1, number 2, di mana number 1 dan number 2 seterusnya adalah range data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Yang ketiga, fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Untuk umumnya penulisannya adalah max dalam kurung number 1, number 2, tutup kurung dengan number 1 dan number 2, dan seterusnya adalah range atau data numerik yang akan dicari nilai tertingginya. Yang keempat, fungsi min. Sama halnya dengan fungsi max, berbeda fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Untuk umum penawurannya fungsi ini adalah sama dengan sum, number 1, number 2, dan yang keenam fungsi left. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk penulisannya adalah left dalam kurung teks 6 spasi shares, di mana teks ini adalah data yang akan diambil dari sebagian karakternya sebelah kiri. Yang ketujuh, fungsi mid. Fungsi ini digunakan dalam mengambil sebagian data tengah atau teks. Bentuk fungsi ini adalah mid dalam kurung teks, star, umum, num, dan search. Artinya mengambil sejumlah karakter dari start.
Fungsi range. Fungsi range ini kebalikan dari fungsi left. Kalau fungsi range mengambil jumlah karakter dari kiri, maka fungsi range mengambil jumlah karakter dari kanan. Fungsi yang ke-9 yaitu fungsi high curve atau flow curve. Fungsi high curve atau flow curve digunakan untuk membaca suatu tabel secara horizontal, flow curve atau secara vertikal, flow curve. Bentuk umumnya penulisan fungsi ini adalah sama dengan high curve dalam kurung low curve, flow table array, row index 6 tutup kurung. Untuk flow curve sama dengan flow curve, flow table array, call index 6. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa bedanya hanya pada nomor indeksnya saja. Kalau kita pakai whole curve maka digunakan nomor indeks baris row index 6, tapi kalau flow curve digunakan nomor indeks kolom call index 6. Berikut adalah contoh tabelnya, yaitu daftar nilai siswa semester genap 2008-2009 sekolah dasar siapa suka. Di sini komponen nilainya adalah ulangan 1, MIT, ulangan 2, TKM, dan nilai rata-rata. Ini adalah hasilnya. Di sini kita akan mencari data tabel anak, yaitu dengan materi dapat dengan membaca tabel anak yang terdapat pada tabel anak dengan kunci pembaca. Lalu biaya yang didapatkan dengan membaca tabel yang terdiri pada tabel anak. Waktu dapat dengan ketentuan jika karakter ketiga adalah kode P, pagi, jika S adalah siang, dan jika M adalah malam. Kelas dapat ditentukan jika karakter kelima adalah kode 0, maka reguler, silakan 1 jika khusus. Selanjutnya yang kelima adalah latihan tabel dengan menggunakan grafik. Salah satu fungsi unggul dalam Microsoft Excel 2007 adalah grafik, di mana dapat melihat hasil tabel diubah menjadi ke dalam grafik dengan cepat. Dengan fungsi grafik, para ilmuwan dapat menampilkan data mereka. Berikut adalah contoh-contoh dari tabel grafik tersebut. Ini sudah didapatkan hasilnya dan sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.